Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi rumah Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Soal apa sih, Bang? Sekitar Senin malam pukul 19.48 waktu Indonesia Barat, sejumlah elit Partai Gerindra tampak berjalan menuju rumah Presiden Prabowo. Agenda pertemuan hingga saat ini masih belum diketahui dan pertemuan digelar secara tertutup. Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan Presiden Prabowo memberi arahan agar kader Partai Gerindra tidak fleksi. Tadi Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja intinya. Ke informasi lain, pemirsa, Komandan Satuan Cyber TNI datangi Polda Metro Jaya. Ya, mereka konsultasi terkait dugaan tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi. Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI Jo Sembiring menyebut pegiat media sosial Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Temuan tindak kriminal didapat dari patroli siber oleh dan Sat Siber TNI. Terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, tetap saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai dana cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, tetap saya suruh tidak bisa. Dengan pada dirinya, Ferry Irwandi melalui akun Instagramnya menyatakan siap menghadapinya. Ferry menyatakan tidak akan kemana-mana dan tidak akan ganti nomor handphone. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat,
mewujudkan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Wakapolri mencari dalang di balik aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu. Ya, sementara itu akibat kerusuhan negara merugi hingga mencapai 950 miliar rupiah. Polisi terus bekerja mencari dalang di balik aksi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari 544 demonstran yang telah ditangkap, pihaknya telah memulangkan 4.800 demonstran pada aksi 25 hingga 30 Agustus 2025. Adapun sekitar 500 demonstran masih diproses untuk mencari aktor intelektual hingga penyandang dana dalam aksi yang berujung kericuhan. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik. Dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ungkap kerugian akibat perusuhan yang berlangsung beberapa waktu lalu mencapai 950 miliar rupiah. Perhitungan ini dilakukan dari 10 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, tadi kami bicara, sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. Selain menyebabkan kerusakan material, aksi demo yang berujung kerusuhan itu juga telah menelan korban jiwa, salah satunya driver ojek online. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Ya, tak hanya itu, Presiden juga tegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17 plus 8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu pemerintah terus berbenah. 17 plus 8 tuntutan warga pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia.
aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Ya, ini yang sempat tadi kita bicarakan di awal, Sabrina, ya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini melakukan perombakan kabinet merah putih. Ya, Presiden melantik menteri baru, namun Menko Polkam dan Menpora baru belum diumumkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa Mas? Tunggu nanti diumumkan gitu. Menhan Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan merah putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut adalah sejumlah nama menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana. Yang pertama adalah Menteri Keuangan dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian Menteri Koperasi dijabat oleh Ferry Juliantono. Sebelumnya Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Kemudian Mukhtarudin menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sebelumnya Mukhtarudin merupakan anggota DPR RI fraksi Golkar. Selanjutnya Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kemudian Wakil Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Dhanil Azhar Simanjuntak. Setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya akan melanjutkan program yang telah disusun Menteri Keuangan sebelumnya, termasuk memperbaiki program-program yang telah berjalan. Ini adalah
balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan, di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau ada kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah reality yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Sementara itu, setelah dilantik menjadi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono ditugaskan Presiden Prabowo untuk memperbaiki program Kementerian Koperasi sebelumnya. Briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja, dan saya tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih terkait dengan kinerja kabinet, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan mantan tersangka pembalakan liar main domino viral di media sosial. Ya, terkait foto viral tersebut, Raja Juli menyatakan tidak kenal dengan dua pemain domino lainnya termasuk Aziz Welang. Viral di media sosial, foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino, Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Terkait hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni langsung melakukan klarifikasi. Menurut Raja Juli, pertemuan tersebut hanya pertemuan informal setelah janjian dengan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Dalam akun Instagramnya, Raja Juli menyatakan tidak ada pembicaraan khusus dan tidak mengenal dua pemain domino lainnya, termasuk Aziz Welang. Sebelumnya, Direktorat Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Aziz Welang sebagai tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun, status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan ini menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk hentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mereshuffle 5 Menteri Kabinet Merah Putih dengan alasan berbeda. Kita simak pembahasannya dengan pengamat politik Agung Baskoro bersama rekan kami David Silahoy dalam program Sindo Sore berikut ini. 5 menteri yang diganti ini kan memang masing-masing punya alasan-alasan tersebut. Kita sebut misalkan Pak Budi Ari, kemudian Pak Dito memang sedang menghadapi kasus misalkan, kemudian Pak Abdul Qadir Karding kemarin ada problem etik ya seperti itu. Bu SM mungkin ada arahan teknokratik seperti halnya Pak Budi Gunawan ya, karena kita tahu kemarin ada demo besar yang terjadi dan sedikit banyak mengganggu stabilitas politik dan ekonomi kita. Jadi saya kira secara sederhana sebagai pengantar untuk melihat bagaimana kita membaca reshuffle hari ini demikian Mas Yusuf, Mas David. Ya, baik, tapi kalau kita coba telah satu persatu ya, kita lihat dari Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang kemudian ini diganti. Apa yang Anda lihat kesalahan di mana yang kemudian membuat dia harus di reshuffle? Iya, saya juga agak miss di sini
kira-kira apa yang membuat Ibu Sri diganti, karena kita tahu reputasi beliau sangat baik ya, positif di mata market, kemudian di mata global seperti itu. Otomatis Pak Purbaya punya tanggung jawab besar memastikan ya ekspektasi publik, market dan global itu tidak berubah, bahkan jauh lebih baik. Nah, ini kita tunggu kinerjanya. Dan kalau ditanya apa penyebabnya, saya kira beragam macam ya. Tapi kalau misalkan ditanya mungkin soal-soal politis dan teknokratis berkelindan di sana, karena sedikit banyak ada beberapa misalkan ucapan Ibu Sri yang dalam tanda petik mengganggu ya kebatinan publik, walaupun itu sebenarnya sudah diklarifikasi bahwa ada fake, ada apa namanya ya, ada deepfake, ada kemudian disinformasi, ada hoax macam itu. Tapi publik hari ini memang susah membedakan itu dan butuh literasi yang baik yang bisa diinisiasi oleh para pihak terkait agar tidak terulang lagi seperti itu. Nah, yang kedua kemudian kalau ditanya alasan politisnya, ya kita tahu kan sedikit banyak Ibu Sri ini dari kalangan profesional, Mas. Jadi kita tidak melihat ada dukungan politik yang cukup solid untuk membackup kinerja beliau ataupun kaki politik beliau, sehingga kapanpun beliau memang harus siap diganti. Tapi sepanjang 3 periode ya, atau 14 tahun beliau menjadi Menteri Keuangan kalau saya tidak salah, capaian yang beliau lakukan sesungguhnya baik ya, tidak ada soal, dan kita justru cukup dalam tanda petik cukup aman, cukup cukup disiplin terhadap fiskal, terhadap APBN kita, supaya tidak ada penggunaan yang aneh-aneh semacam itu. Nah, saya berharap Pak Purbaya ini bisa menjawab tantangan itu dengan lebih baik, bahkan jauh lebih baik seperti itu. Baik, kalau kita lihat nih hari ini IHSG mendadak anjlok nih ketika pembukaan sesi kedua begitu, karena isunya pasti sudah kencang sekali beredar gitu. Apakah ini menandakan bahwa market kemudian meragukan Pak Purbaya atau bagaimana? Iya, saya kira memang kaget ya, market kaget dan bertanya-tanya apakah Pak Purbaya bisa menggantikan Ibu Sri dan lebih baik dari Ibu Sri. Saya kira wajar untuk sementara ini, tapi kita akan lihat ke depan seperti apa kinerja Pak Purbaya sendiri ya untuk menjawab respon pasar tadi. Jadi apa yang menjadi sentimen market di awal ini perlu kita akomodir, tapi jangan sampai itu membuat Pak Purbaya tidak bekerja dengan maksimal, Mas David ya. Jadi ini cambuk untuk Pak Purbaya supaya lebih baik, dan saya kira akan enak kerjanya kalau beliau tidak punya, istilah saya, beban ya, karena beliau memang dianggap figur baru kemudian muncul di hadapan semacam itu. Saya pribadi juga baru kenal Pak Purbaya secara intensif karena reshuffle ini, karena memang bukan bidang saya juga, LPS macam itu. Tapi biasanya kan menteri diganti, biasanya wakil menteri yang naik seperti itu. Betul. Kan bagaimana Menteri Koperasi Pak Budi Ari digantikan oleh Pak Ferry Juliantono, tapi ini langsung ke LPS macam itu. Jadi ada hal yang tidak lumrah, dan buat publik apalagi market pasti butuh rasionalisasi ataupun waktu untuk memahami nalar presiden itu. Iya, jadi memang kita kurang mengetahui betul bagaimana kinerjanya. Justru tadi saya ingin tanya, tapi Anda kemudian bilang bahwa memang belum mengenal betul gini ya, sehingga memang market tercermin juga di market begitu ya. Ya kita berharap memang ini penggantinya Pak Purbaya bisa menjaga fiskal juga ya kita. Oke, kita ke yang selanjutnya. Kalau kita bicara soal Menteri Koperasi, nah kalau ini Menteri Koperasi kan memang ada dugaan kasusnya begitu ya. Nah, ada dugaan kasus yang kemudian menyebut nama beliau, dan saya kira ketika beliau di reshuffle beliau bisa fokus di sana, tidak kemudian kerja-kerja di Kementerian Koperasi menjadi terganggu, karena sedikit banyak pasti ada efeknya. Dan pengganti beliau Pak Ferry Juliantono merupakan wakil menteri, jadi tidak ada banyak perubahan yang signifikan. Tapi kita tahu Koperasi Merah Putih ini kan program besar yang menjadi andalannya Pak Prabowo. Otomatis Pak Ferry harus membuktikan perubahan atau struktur reformasi struktural yang sekarang terjadi di Kementerian Koperasi itu tidak banyak mengganggu ya soal kesuksesan Koperasi Merah Putih. Ya, jadi artinya bahwa Pak Menteri Koperasi kemarin Pak Budi Ari sebenarnya lebih ke arah karena kasusnya begitu ya, bukan karena kinerja membangun Koperasi Merah Putihnya begitu ya. Iya, presiden dari Pak Noel, Mas David, khawatirnya kalau misalkan ini tidak dimitigasi dari awal, resiko-resiko terbaik, terburuk dan moderatnya bisa
memberikan beban ataupun tantangan tersendiri bagi pemerintahan Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Dengan di reshuffle otomatis Pak Budi Ari lebih fokus, Kabinet juga fokus. Fokusnya beda, Pak Budi Ari fokus dengan masalah hukumnya, Kabinet Merah Putih fokus dengan kinerjanya. Dan perlu dilihat secara politik, Pak Budi Ari ini kan lebih dekat dengan poros Solo. Ketika kemudian nama beliau digantikan oleh Pak Ferry Juliantono, maka yang menguat secara langsung itu poros Hambalang, Mas David ya. Seperti sebagaimana kita lihat Pak BG di reshuffle, ini kan porosnya Teguh Umar nih. Kemudian sementara ad interimnya Pak Syafri yang juga poros Hambalang. Jadi kalau ditanya efek politiknya apa, secara langsung poros Hambalang semakin menguat ya, mengorkestrasi pemerintahan, sementara poros Solo dan Teguh Umar menyesuaikan dengan situasi itu. Dan saya penasaran nanti secara definitif penggantinya Pak BG ini siapa? Apakah tetap Pak Syafri atau nama lain yang memang menjadi misalkan representasi poros Teguh Umar misalkan. Nah kalau misalkan Pak Budi Ari ini kan ternyata bukan representasi poros Solo tapi representasi Hambalang seperti itu. Jadi ini akan menarik ke depannya. Iya, tapi benar juga Anda menyatakan bahwa akhirnya poros Solo ini harus menyesuaikan begitu. Ini istilah yang ada adaptasi baru kalau bicara pasca pandemi, ada new normal, Mas. Oh begitu ya. ini menarik. Tapi memang kalau dilihat sejauh ini Pak Syafri Samsudin ya yang kemudian yang memegang ad interim sementara. Ad interim ya. Apakah ada kemungkinan akan mengambil posisi Menko Polkamnya? Tidak menutup kemungkinan karena kan Menko Polkam ini jantung pemerintahan ya, soal stabilitas keamanan di domestik, regional maupun global. Jadi kalau kemarin ada demo besar dan berakhir ricuh, itu kan tanggung jawab utamanya ada di Menko Polkam. Dan saya kira Pak Prabowo nggak mau kecolongan lagi. Ya memastikan bagaimana ke depan situasi keamanan ketika mengatasi demonstrasi itu bisa lebih baik. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi rumah Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Soal apa sih, Bang? Sekitar Senin malam pukul 19.48 waktu Indonesia Barat, sejumlah elit Partai Gerindra tampak berjalan menuju rumah Presiden Prabowo. Agenda pertemuan hingga saat ini masih belum diketahui dan pertemuan digelar secara tertutup. Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengatakan Presiden Prabowo memberi arahan agar kader Partai Gerindra tidak fleksi. Tadi Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja intinya. Pemirsa, tak hanya tunjangan rumah anggota DPR RI yang sempat jadi sorotan, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis. Yakni mencapai hingga 79 juta rupiah per bulan untuk setiap anggota. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi.
Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Puspadaya Perindo kembali hadir di tengah masyarakat untuk mengawal kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak di Jakarta Barat. Ya, kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya itu pun kini telah naik ke tahap penyidikan. Organisasi sayap Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Puspadaya Perindo mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus pelecehan anak Jakarta Barat hingga tuntas. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam kasus ini sudah berjalan. Puspadaya Perindo berkomitmen akan selalu hadir dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk saat pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga pembacaan vonis oleh hakim. Dalam hal ini perkaranya itu sudah ada kelihatan peristiwanya. Nah, di sini penyidik tadi menyampaikan bahwa perkaranya ini akan didalami lagi agar lebih terang untuk nantinya perkara ini bisa menjadi P21 sehingga perkara ini nanti akan disidangkan. Puspadaya hadir hari ini adalah melihat dari tindak lanjut yang sudah berjalan, sudah sampai di mana, dan juga mengambil dari surat pemberitahuan penyidikan. Saat ini, seperti janji kita ke masyarakat juga, kita menerima pengaduan, kemudian mengawal sampai tuntas, dan juga memberikan yang terbaik tentunya buat masyarakat. Puspadaya Perindo juga memberikan pendampingan psikologis secara gratis terhadap para korban, khususnya perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal Sutrisno, iNews melaporkan. Di tengah kepastian stok beras yang melimpah, harga beras di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today.